puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bersama bahwa malam hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita ada bersama-sama dalam ibadah pengukuhan pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang. Saya percaya bahwa kita semua hadir di tempat ini, kita telah mempersiapkan hati kita. Bersama-sama dengan itu, mari lebih sungguh lagi kita mau datang dan bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini. Beberapa saat saya kasih waktu untuk kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Kita menenangkan hati dan pikiran kita sebelum kita menyembah Tuhan. Mazmur pasal 2 ayat 11 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari dengan kesungguhan hati malam hari ini, dengan penuh rasa syukur, rasa takut akan Tuhan, mari kita datang. Kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Segenap jiwa kami datang menyembah Engkau Tuhan. Segenap hati kami datang memuji nama-Mu Tuhan Yesus kami. Sebab Engkaulah pusat penyembahan kami malam hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Ku buka mataku melihat wajah-Mu. Kami terkagum akan kasih-Mu. Amin. Ku lihat hidup
dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Biarlah ini menjadi pengakuanmu di malam hari ini, sebab tiada kasih Tuhan yang melebihi kasih-Mu, dan lebih sungguh. Mari umat Tuhan, anak-anak muda, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan, tiada kasih yang melebihi. Mama Ci Toy Pah akan ada di depan berdoa membuka ibadah kita. Mari bareng Mama, kakak-kakak semua, kita memulai ibadat kita dengan meminta tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di jam malam yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu atas tuntunan dan kasih sayang-Mu. Engkau boleh menghimpunkan kami, saudara bersaudara, anak-anak, pemuda di lingkungan 8 untuk memulai ibadah saat ini yang akan kukuhkan anak-anak kami menjadi pemuda-pemuda di lingkungan 8. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh yang lebih keras bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Boleh lambaikan tangan kita malam hari ini. Berikan senyum yang terbaik kepada orang di samping kiri dan samping kananmu. Senyum. Oke. Senyum. Tuhan Yesus sungguh baik. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa hidup kita adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Puji Tuhan. Kita bersyukur bersama karena kemurahan Tuhan kita hidup sampai hari ini. Hidupku ada di tangan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan sepenuh hati katakan walau amin. Walau jiwaku tergoyahkan, pujian kami takkan terhenti Tuhan.
memuji Tuhan lebih dahsyat lagi malam hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita terus bertepuk tangan memuji nama Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari dengan tetap menjaga hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita, membawa seluruh kehidupan
Dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalammu. Kerinduan kami meninggikan Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Namamu, karena kami tahu, karena ku tahu, maksud Tuhan Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Tuhan, ubah
Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini di tempat ini, Roh-Mu tercurah atas semua kaum muda di lingkungan 8. Engkau telah memanggil semua kaum muda untuk berada dalam satu persekutuan kaum muda di lingkungan ini. Bahkan Engkau memilih semua kaum muda untuk duduk dalam pengurus kaum muda di lingkungan 8 Genit Kota Kupang pada periode 2024-2027. Siapakah mereka di hadapan-Mu Tuhan? Mereka adalah orang-orang muda. Tuhan sendiri memilih mereka. Maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi mereka. Mereka menjawab panggilan Tuhan dengan hati mereka. Mereka meneguhkan iman percaya mereka untuk terus berkomitmen setia dalam tugas dan panggilan mereka. Biarkanlah Tuhan, Engkau menguatkan mereka dengan firman-Mu. Hari ini kami juga akan belajar dari firman-Mu untuk kami mengerti seberapa besar menjawab panggilan-Mu dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Bersama dengan semua kaum muda, kami siap mendengar firman-Mu. Roh Tuhan menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 menjadi bacaan kita. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membaca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat ganjil. Teman-teman pemuda dan semua jemaat yang hadir akan membaca ayat genap. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Salam. Ada sukacita? Saya juga sukacita ketika beberapa waktu lalu menerima WA dari teman pemuda untuk bersedia memimpin di lingkungan 8. Ini panggilan dan menjawab panggilan pelayanan. Tuhan berkati kita semua. Sahabat-sahabat kaum muda yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Malam ini saya memberi tema khotbah dipanggil sejak muda, mengabdi sampai suntuk, bekerja dengan setia dan jujur. Saudara-saudara, hari ini dalam ibadah bersama kita menyaksikan pengukuhan kaum muda pada pengurus lingkungan 8 untuk periode 2024-2027. Adik-adik, panggilan pelayanan itu menjadi pergumulan setiap orang, terutama bagi kaum muda. Karena itu di awal mengemban tugas dalam badan pengurus, saya mengajak kita semua sebagai kaum muda, kita sama-sama belajar dari Samuel. Ayat pertama dari bacaan tadi berbunyi, Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi Samuel juga belum mengetahui tentang firman Tuhan yang baik. Samuel pun belum pernah mendapat penglihatan-penglihatan yang baik. Dan ini sebuah statement atau pendapat umum yang penuh dengan pesan, tetapi juga padat dengan beban dan pergumulan. Bayangkan saudara-saudara, seorang muda dipersembahkan oleh ibunya, oleh ayahnya, atau oleh suaminya, oleh istrinya, untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ia menjadi pekerja di rumah Tuhan. Ini tindakan yang sangat terpuji dan patut diteladani. Tapi juga banyak risiko dan bahaya bagi seorang muda. Mengapa saudara-saudara? Karena usia muda adalah masa penuh cita-cita. Masa muda adalah masa yang dijalani dengan banyak mimpi, menciptakan perubahan-perubahan dan juga pembaharuan-pembaharuan. Itulah masa di mana tenaga, waktu, dan seluruh cinta rela didedikasikan untuk tujuan-tujuan yang mulia dan tujuan-tujuan yang agung. Betapapun imbalan yang diterima tidak ada atau tidak seimbang. Ini disebabkan karena di usia ini jiwa seorang muda belum terkontaminasi oleh kepentingan ini atau kepentingan itu. Tapi sayang sekali saudara-saudara, seringkali orang muda sering disamakan dengan kaum yang masih hijau, miskin pengalaman, labil, cenderung emosional, bahkan tidak matang dalam berpikir. Kemudaan sering diidentik dengan kepicikan. Padahal saudara-saudara, untuk bekerja di rumah Tuhan, melayani umat milik Allah, sang abdi itu haruslah seorang yang bisa dicontohi, matang secara emosional, kokoh dalam mempertahankan prinsip, dan tidak licik. Sebab pelayan Tuhan, dia tidak boleh memiliki kemauan diri sendiri. Dia haruslah seorang yang takluk sepenuhnya pada kehendak Allah dan juga pada firman-Nya. Dan saudara-saudara, kita lihat dalam bacaan tadi bahwa suksesnya seorang abdi Allah memang berbasis pada dukungan dan sokongan keluarga. Ada suaminya, ada istrinya, ada ayahnya, ibunya, ada saudara bersaudara. Kalau saudara-saudara dipilih untuk menjadi pengurus,
Kalau tidak mendapat dukungan papa, tidak mendapat dukungan mama, atau tidak mendapat dukungan istri, atau tidak mendapat dukungan suami, atau tidak mendapat dukungan saudara-saudara yang ada di dalam rumah, itu akan menjadi beban yang sangat besar bagi saudara-saudara. Ini juga yang dinikmati Samuel sejak masa mudanya. Tetapi jika tidak hati-hati, dukungan itu bisa jadi intervensi. Ini terjadi manakala orang tua, papa, mama, ayah, ibu, istri, atau suami ikut campur dalam urusan pelayanan kaum muda. Intervensi yang terlalu jauh dari keluarga, entah itu ayah atau ibu dan seterusnya, itu bisa dapat merusak pekerjaan sang abdi Allah itu. Syukurlah Elkana dan Hana, mereka tahu batas-batas peran orang tua dan keluarganya. Samuel orang muda itu, dia menjadi pelayan Tuhan. Ini benar-benar sebuah keadaan yang sangat riskan kalau kita pahami dari pendapat umum tadi. Keadaan menjadi genting dan juga mendebarkan hati. Kalau kita ingat pernyataan susulan dalam ayat pertama tadi, pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Bagaimana mungkin seorang muda yang kurang pengalaman dan tidak matang dalam menjalankan peran sebagai pelayan Tuhan, kalau pada waktu itu firman Tuhan saja jarang, penglihatan pun tidak sering. Tapi saudara-saudaraku, dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa jadinya seorang yang tidak peduli dengan firman Tuhan? Apa jadinya seorang kaum muda dalam menjalani kehidupan muda-mudinya, dalam menerima satu tugas dan tanggung jawab, tapi dia tidak peduli dengan firman Tuhan? Mungkin dia akan cenderung sesat dan hanya akan melayani keinginan diri dan kelompok sendiri. Dan itulah juga yang terjadi pada masa pelayanan Imam Eli di Shilo. Karena firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering, maka kehidupan Imam Eli di rumah Tuhan penuh dengan kekejian. Moral dan akhlak juga sangat merosot. Sikap anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, dua orang muda yang menjijikan perilaku dan pelayanannya. Mereka ini orang-orang muda yang lebih berkarakter bajingan di rumah Tuhan. Kejahatan dua orang muda ini semakin menjadi karena mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Semua ini saudara-saudara terjadi karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan dan tidak peduli dengan apa kata firman dalam kehidupan mereka. Ini satu tanda awas bagi semua kaum muda. Jadikanlah firman itu sebagai pokok kehidupanmu dalam hidup yang saudara-saudara jalani. Lalu bagaimana dengan imam lain yang senior, yang lebih tua, yang sudah makan garam dengan pekerjaan pelayanan Tuhan, yang dianggap matang, punya prinsip, dan harus menjadi panutan bagi yang muda? Ternyata tanpa firman Tuhan dan penglihatan, maka sikap orang tua juga sama. Dikatakan bahwa Eli telah sangat tua. Eli justru berbuat tidak mau tahu dengan kejahatan anak-anaknya. Eli bahkan mencurigai setiap gerak-geri dan tutur kata orang-orang yang datang berbakti. Bahkan berbagai macam tuduhan dia lontarkan kepada Hana. Saudara, abdi Allah yang bekerja tanpa firman Tuhan itu hanya akan mendatangkan aib. Saudara-saudara, diri sebagai pengurus dalam gereja, dalam lingkungan 8,
saudara-saudara bekerja tanpa firman Tuhan, itu akan mendatangkan kekacauan dalam persekutuan. Ini tidak hanya terjadi di masa lalu. Ini berlaku bukan hanya bagi para abdi Allah yang muda, tapi siapa saja, tua dan muda, baik dulu maupun sekarang, bisa salah jalan jika mereka bekerja tanpa bimbingan firman Tuhan dan taat pada penglihatan-penglihatan. Sebaliknya, jika firman Tuhan menjadi pemandu pelayan sang abdi, tidak peduli apakah dia masih muda ataukah dia sudah tua, justru di situ akan membawa kesejukan bagi yang mendengar. Samuel, dia adalah figur yang ditampilkan dalam cerita tadi. Ia seorang muda. Dalam kemudaannya, ia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya Samuel yang semakin besar itu, dia semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara-saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, kunci sukses seorang muda dalam bekerja di rumah Tuhan terletak dalam hal yang satu ini: memberi perhatian pada firman dan peringatan-peringatan akan Allah. Kesarjanaan, tingkat pendidikan, kecantikan, kefasikan dalam berbicara, pengalaman, itu bukan aspek kunci keberhasilan. Jika semua ini tidak dituntun dengan ketaatan pada firman Allah, maka sang abdi akan menggunakan semua keterampilan itu hanya untuk kepentingan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman pelayanan sudah mencapai 24 tahun menjadi pendeta, saya selalu menemukan bahwa di lingkungan pelayanan, jemaat secara umum sering bertanya, anak muda dong ada di mana? In gereja son kelihatan anak muda. Lalu kaum muda menjawab, saya di sini. Itu saja jawabannya. Kaum muda di mana? Kami di sini, Mama. Kaum muda di mana? Kami di sini, Bapak Pendeta. Tapi sering juga kaum muda menjawab, saya tidak di sini. Saya ada di tempat lain. Saya ada di seberang sana. Saya ada di tempat yang jauh. Kalau setiap saat jawabannya ada di tempat lain, maka kapan pelayanan itu bisa berjalan? Apakah pelayanan akan berjalan baik, saudara? Jika saudara-saudara berada di tempat lain? Ataukah saudara-saudara berdiam menggumuli pelayanan itu dan bersama-sama dengan semua kaum muda menjalani pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan? Samuel, dia selalu siap menjawab panggilan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tuhan bertanya, Samuel di mana? Lalu Samuel menjawab, Tuhan, saya di sini. Inilah pendirian pelayanan Samuel. Sejak awal pelayanan di rumah Tuhan, dia telah menampilkan kualitasnya. Ia bukan hanya suka dengar firman Tuhan, ia bahkan memperhatikan penglihatan-penglihatan dengan seksama. Ia terus berlangsung. Ini terus berlangsung selama masa mudanya, selama masa pelayanannya. Itu sebabnya di akhir pelayanan, ketika Samuel minta diri dari bangsanya, dia bersih dari semua sogokan. Dia bersih dari segala pemerasan. Dia bersih dari segala perampasan dan kekerasan. Saudara-saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan, Samuel kaum muda suka mendengar suara Tuhan. Dan dia memperhatikan penglihatan dalam menjalankan tugas pelayanannya.
Ini sebuah sikap yang terpuji, sekaligus sangat berat bagi kaum muda. Seorang muda itu adalah bentara Tuhan. Ingat saudara-saudara, seorang muda itu adalah bentara Tuhan. Tugas seorang bentara adalah mendengar dan memperhatikan suara dan kehendak Tuhan, lalu meneruskan semua itu kepada jemaat, kepada kaum muda yang lain. Kepadanya diutus dan ditempatkan. Saudara-saudara adalah bentara. Saudara-saudara semua dipanggil, dipilih, dan diutus, ditempatkan di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Ia juga ada di hadapan Tuhan sebagai sahabat dari jemaat yang berada di tengah-tengah mereka, menolong, memimpin, membimbing, menuntun mereka dalam berbagai situasi dan di setiap kesempatan. Itu kaum muda. Kaum muda juga selalu hadir di tengah-tengah persekutuan berjemaat, ya. Memberi diri, menggumuli bersama setiap pelayanan-pelayanan yang dimiliki di gereja. Kaum muda harus bisa tetap berdiam di gereja, menjadi tiang kokoh gereja. Kaum muda ada di rumah Tuhan, bukan sebagai seorang upahan, bukan juga sebagai seorang malaikat, melainkan sebagai seorang pendengar dan seorang pelihat, sebagai seorang yang taat akan firman Tuhan. Untuk anak muda yang akan diteguhkan, saya mau katakan, ingatlah kaum muda. Kaum muda dipilih untuk mengurus pelayanan dalam jemaat yang baik. Karena itu semua kaum muda yang hari ini berkomitmen menerima tugas ini, wajib membimbing kelompok kaum muda yang lain untuk bisa memiliki pengenalan yang benar akan Kristus dan pengetahuan yang sempurna akan kasih dan pengampunan Allah yang telah kita dapatkan di dalam diri Yesus Kristus yang menderita mati dan bangkit untuk kita. Tapi juga kaum muda harus mendorong kelompok kaum muda yang lain untuk bisa membaharui diri, pengajaran dan pemberitaannya. Saya atas nama Gemit, khususnya Gemit Kota Kupang, mendoakan dan memohon berkat Tuhan untuk tugas-tugas yang kaum muda jalankan, untuk tugas-tugas yang semua kaum muda terima. Biarkanlah Tuhan memberkati saudara-saudara dengan air mata yang bercucuran ketika saudara-saudara tidak menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kepada semua kaum muda yang lain yang tidak terpilih dalam pengurus ini, saya mau menghimbau agar memberi hormat kepada mereka yang telah menerima tugas ini. Saudara-saudara memilih mereka untuk menjadi yang dituakan di antara saudara-saudara. Jadi berilah dirimu untuk dibimbing oleh saudara-saudara kita. Sekarang ini banyak kaum muda yang memilih dan memberi diri untuk tugas pelayanan. Tapi mereka lebih suka minta doa pada orang yang tidak jelas identitasnya. Ini catatan penting. Saudara-saudara memberi diri dengan baik. Tapi setelah ini saudara-saudara minta orang berdoa dengan status yang tidak jelas. Hati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Kalau mau dengar ajaran yang benar dan sehat, datanglah pada orang-orang yang kita tapiskan dalam gereja melalui ibadah seperti ini. Jangan percaya pada pemberita para penyesat yang selalu mengobrol janji seperti pedagang asongan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, saya mau katakan kepada semua kaum muda sekalian bahwa tugas para pelayan di rumah Tuhan memang berat. Jangan pikir mudah saudara-saudara menerima tugas untuk jabatan pelayanan ini dalam periode 2024-2027. Ini berat. Tapi seperti Samuel, ia bisa melayani sampai di usia senja dengan tidak bercacat.
Pelayanannya harus dapat melayani sampai usia senja. Asalkan saudara-saudara suka mendengar firman Tuhan, lalu memperhatikan penglihatan-penglihatan sejati dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 15-17 katakan, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bagi semua kaum muda yang hadir hari ini, diteguhkan dalam jabatan pengurus di lingkungan 8. Selamat bergabung dalam kancah pelayanan Gemi Kota Kupang 2024-2027. Selamat melayani. Roh Tuhan memenuhi saudara-saudara, menyempurnakan panggilan saudara-saudara, dan bersama saudara dalam setiap langkah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam saat itu. Baik, sahabat-sahabat muda, kita ada dalam pengukuhan. Karena itu diawali dengan pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat Gemi Kota Kupang. Silakan. Salam. Kita mohon bagi kita semua berada bersama-sama mengikuti pembacaan surat keputusan pengangkatan pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang. Keputusan Majelis Jemaat Kota Kupang nomor 15-KEP/MJH/Gemit/E/Juni 2024 tentang pengangkatan pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang periode pelayanan 2024-2027 dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja. Majelis Jemaat Kota Kupang menimbang A. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas unit pembantu pelayanan pemuda Jemaat Kota Kupang dan sesuai hasil rapat unit pembantu pelayanan pemuda dan badan pengurus pemuda tingkat lingkungan, dipandang perlu membentuk pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang periode pelayanan 2024-2027. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, maka sesuai hasil musyawarah pelayanan, maka perlu menetapkan keputusan tentang pembentukan pengurus pemuda lingkungan 8 periode pelayanan 2024-2027. Mengingat yang pertama, ketetapan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor nomor 2-TAP/SSI/Gemit/2/2010 tentang tata dasar Gereja Masehi Injili di Timor sebagaimana telah diubah dengan ketetapan Sinode Gemit nomor 4-TAP/Gemit/33/2015 tentang perubahan atas ketetapan Sinode Gemit nomor 2-SSI/Gemit/2/2010 tentang tata dasar Gereja Masehi Injili di Timor. Yang kedua, keputusan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor nomor 3-TAP/SSI/Gemit/2/2010 tentang peraturan pokok jemaat sebagaimana telah diubah dengan ketetapan Sinode Gemit nomor 5-TAP/SS/Gemit/33/2015 tentang perubahan pertama atas ketetapan Sinode Gemit nomor 3-TAP/SSI/Gemit/2/2010 tentang peraturan pokok jemaat.
memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang periode pelayanan 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Yang kedua, pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang periode pelayanan 2024-2027 dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab pada pengurus lingkungan 8 dan unit pembantu pelayanan pemuda Majelis Jemaat Kota Kupang. Ketiga, menugaskan pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang periode pelayanan 2024-2027 untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dalam Jemaat Gemit Kota Kupang sesuai dengan tata gereja, peraturan-peraturan yang berlaku dalam gereja Masihi Injili di Timor. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka dapat diubah kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kupang pada tanggal 8 Juli 2024. Ketua Pendeta Ovi Magangmoy STH Home, Sekretaris Penatua Domingus H. Uli. Lampiran Keputusan Majelis Jemaat Kota Kupang nomor 15-K/Gemit/Juli 2024 tentang pengangkatan pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang periode pelayanan 2024-2027. Dan ketika namanya dibacakan, bagi pemuda pengurus yang terpilih dapat berdiri di tempat. Susunan keanggotaan pengurus pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang periode pelayanan 2024-2027. Ketua Pengajar Raina Siguridi, Wakil Cindy Senora Nguru, Sekretaris William Mario Benu, Wakil Sekretaris Cili Rita Syandun, Bendahara Pengajar Margaret Giska Pelandou, Wakil Bendahara El Danita Baraluji. Bidang-bidang yang pertama kerohanian, Koordinator Marsanda Junita Taniu, anggota Selin Arini Salilerit, Welma Dolu, Axel Kosat, Reindun, Berpan Philip Amalo, Mike Sefanya Sidu. Perlengkapan, Koordinator Sandro Lomi, anggota Juanda Firkiawan Tahun, Martino Enrico Pelandou, Arlan Saputra, Yosua Wadu, Ardika Tule, Wilfred Suilima, Anggasani. Dokumentasi dan publikasi, Koordinator Sandi Aka, anggota Renaldi P. Widodo, Marlon Lewa Kabesi, Mario Umar, Ebenezer Sonbai, Adrian Dolu, Juan Suilima. Diakonia, Koordinator Pengajar Sarah Hanamisa, anggota Cecilia Adriana, Rocky Kosat, Itamar Kristiani Sibu, Tiara Kalelena, Vira Tahun. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 8 Juli 2024, Ketua Pendeta Olvi Magangmoy STH Mom, Sekretaris Penatua Domingus H. Uli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah dipilih dalam persekutuan kaum muda untuk menjadi pengurus kaum muda di lingkungan 8 Gemit Kota Kupang periode 2024-2027. Dan saudara-saudara telah menjawab panggilan itu, bersedia untuk menjalani tugas dan tanggung jawab dalam satu periode yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Allah Maha Kasih akan setia menyertai saudara-saudara.
Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara-saudari, dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama Gereja Masehi Injili di Timur Kota Kupang, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan pengurus pemuda lingkungan 8 Kemip Kota Kupang pada periode 2024-2027, dan tetap mendoakan saudara-saudara agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan hati yang murni. Kiranya Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalani tugas ini, demi dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Tuhan sendiri yang memilih kaum muda menjadi pelayan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka, sebab dengan hati yang mereka persembahkan kepada Tuhan, dengan kerelaan hati, mereka siap untuk menjalani tugas ini. Kiranya mereka menjalani tugas dan janji mereka dengan tulus hati, seturut dengan komitmen yang mereka lakukan. Buatlah mereka agar mereka dimampukan untuk boleh memanfaatkan kesempatan ini, menjalani tugasnya dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menganugerahkan berkat kepada mereka. Tuhan memberkati saudara-saudari dengan hati yang gelisah ketika saudara-saudari tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberkati saudara-saudari dengan air mata yang bercucuran ketika saudara-saudari melalaikan tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberkati saudara-saudari dengan hati yang penuh sukacita ketika saudara-saudari menjalani tugas sampai pada tapal batas dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pujian.
kasih kakak-kakak. Baik, puji Tuhan, kita akan mempersiapkan korban persembahan syukur kita, dan dengan kasih Kristus Mama Tin Vanggidai akan ada di depan berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami membilang terima kasih yang banyak Tuhan, untuk cinta-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk perlindungan, untuk pertolongan yang kami rasakan sungguh karena kami dikumpulkan di tempat ini dengan satu sukacita, karena Engkau memanggil kami, memilih kami untuk menjadi anak-Mu dalam pelayanan dari pengabdian. Dengan syukur itulah kami mau membawa persembahan kami. Kami mau taruh di altar Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau kuduskan dan berkati semua yang kami bawa berupa persembahan yang akan kami berikan, bahkan terlebih persembahan hidup kami, sehingga semuanya benar-benar untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, karena berguna bagi pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mama Tin, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, kita akan membawa korban syukur kita. Bapak Ibu semua, teman-teman akan dilayani oleh petugas persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Ku begitu
acara selanjutnya, yaitu pesan dan support untuk kepengurusan yang baru Pemuda Lingkungan 8 dalam pelayanan ke depan. Dan untuk itu nanti ada beberapa nama yang akan saya bacakan. Mohon kesediaan untuk ada di depan. Yang pertama, Ketua Pemuda Lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang yang terpilih, Kakak Raina Siduri. Kita beri yang Tuhan. Shalom. Beta merasa bersyukur dan berterima kasih setinggi-tingginya untuk Tuhan Yesus, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih yang kedua buat Ibu Ketua Majelis Gemit Kota Kupang yang telah membawa firman dan telah mengukuhkan kita selaku pengurus pemuda lingkungan 8 pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Ketua Majelis Lingkungan 8, Ketua Majelis Rayon 1 sampai 4 Lingkungan 8 yang telah saat ini. Terima kasih juga buat Ketua UPT Pemuda KL Dopong, Ketua Pemuda Jemaat Kota Kupang, Kakak dan Cendolu, dan ketua-ketua pemuda lingkungan 1 sampai 9 yang telah hadir dan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk VDB Worship yang telah menjadi pelayan altar pada ibadah malam hari ini, dan terima kasih selanjutnya untuk UPP Multimedia Jemaat Kota Kupang dan tim kerja multimedia Jemaat Kota Kupang, serta PD Gabungan Fatu Veto yang telah mensupport kita, dan teman-teman pemuda lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang yang telah berjeri lelah menyiapkan segala sesuatu untuk ibadah pada malam hari ini. Beta merasa bangga pada Tuhan Yesus, kita pemuda lingkungan 8 bisa berkumpul banyak seperti ini. Itu semua dalam rencana Tuhan. Sedikit kesaksian dalam perjalanan kita pemuda lingkungan 8, awalnya sangat sedikit yang mau bergabung dalam ibadah pemuda, sampai pada saat periode lalu saya merasa terbebani dan saya merasa putus asa saat itu, karena berbagai hal kita sudah buat untuk memanggil teman-teman untuk beribadah. Kita sudah buat berbagai cara di lingkungan 8, tapi sangat sulit sekali. Saya merasa iri terhadap teman-teman di lingkungan yang lain. Tidak seperti pemuda kami. Mereka sangat antusias sekali untuk beribadah, terkhususnya ibadah pemuda. Saya merasa minder waktu itu saat menjabat sebagai salah satu pengurus di Pemuda JKK, dan ketika kalau ditanya kapan ibadah pemuda di lingkungan 8 itu berjalan lagi, kendalanya banyak setelah COVID. Sangat sulit, sudah sulit awal pertama untuk panggil teman. Setelah COVID sangat sulit lagi untuk panggil lagi untuk beribadah. Bahkan seolah-olah saya rasa ini pemuda tidak ada lagi. Di balik keputusan, di balik
rasa minder, di balik rasa tidak ada harapan. Untuk pemuda lingkungan 8, di situ Tuhan Yesus memberikan pengharapan atas setiap kotak berdoa. Melalui pentabisan presbiter waktu lalu, kita saling mengenal beberapa teman-teman pengajar di lingkungan 8, ada Kak Giska, ada Kak Hana. Dengan singkat ceritanya, kita bersama-sama Kak Tio, Kak Willy, teman-teman pemuda yang lain, dengan Kak Giska, kita kembali berkomunikasi dan bersepakat untuk pemuda dijalankan kembali. Tetapi waktu itu saya sempat mengatakan sinis. Minta maaf kalau saya mengatakan ini. Saya bilang mungkin dengan doa pergumulan puasa selama 1 bulan baru pemuda lingkungan 8 bisa berjalan. Itu sebagian dari kata-kata putus asa saat itu. Namun semua berubah karena Tuhan Yesus. Saya melihat Tuhan Yesus terlalu luar biasa. Sampai saya terkagum-kagum ketika Tuhan Yesus menjamah hati dan membawa setiap teman-teman pemuda lingkungan 8 yang banyak dalam ibadah pemuda waktu lalu. Itu di luar dugaan saya saat itu. Dan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus. Bukan karena saya tidak ada apa-apanya. Saya bukan orang hebat, karena yang hebat itu adalah Tuhan Yesus. Dan kembali lagi saya mengingat kata-kata yang bilang, apa yang mustahil bagi manusia tidak akan mustahil bagi Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kakak Ina, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita mendengarkan pesan dan support dari Ketua Pemuda periode yang lalu 2020 sampai 2023, Kakak Tio Sibu. Mari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Baik, shalom. Ini bukan seperti keluarga karena tadi istri yang ngomong sekarang pengen tahun ini sentra nanti aku peti coklat ini aku ganti mau pindah Mama ketua sentra dia, peti sentra Pendeta Olvi, kasih lurus apa sih Mama ketua lingkungan lingkungan 8 Mama Ketupa, Bapak ketua UPP Ibu Lopong, Kakak ketua pemuda Jemaat Ketupang, serta Bapak Mama Presbiter lingkungan 8 Jemaat Ketupang. Dan yang Jemaat Kupang sampai saat ini ketong bisa berdiri begini banyak
Beta percaya itu semua bukan karena kuatnya ketong, bukan karena hebatnya ketong, tapi itu semua karena izin dari Tuhan Yesus, makanya ketong bisa ada sampai saat ini. Buat teman-teman yang selalu mensupport ketong, ada Filipi Worship, ada teman-teman dari PD Gabungan Batu Beto, dan banyak lagi teman-teman dari lingkungan-lingkungan yang selalu mensupport ketong di lingkungan Lapan sampai ketong bisa seperti ini. Dan tuan rumah, pengelola penginapan Samita Jaya yang selalu saja bersedia ketika ketong pemuda meminta tempat dan tidak pernah menolak itu. Terima kasih banyak beta ucapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang telah dikukuhkan tadi sebagai badan pengurus pemuda, beta cuma mau bilang bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu sangat gampang. Soalnya ada jalan yang mulus yang ketong temui. Kadang ketong temui kelikir, kadang ada batu, kadang ada duri, bahkan kadang ada jurang yang memisahkan antara ketong. Tapi yang teman-teman harus ingat dan teman-teman percaya bahwa mengikuti Tuhan Yesus akan ada keselamatan di ujungnya, akan ada damai dan sukacita. Jadi buat teman-teman yang telah dikukuhkan, tetap setia dan semangat melayani, karena mereka percaya teman-teman ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus, dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Buat pemuda lingkungan Lapan, gaspol dan jangan kasih kendor. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Tio. Selanjutnya kita mendengarkan pesan dan support dari Ketua Pemuda Jemaat Kota Kupang, Kakak Danci dulu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, baik semua, selamat malam, salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama, terima kasih atas kesediaan waktu untuk kita untuk kita Olvi yang telah hadir membawakan firman Tuhan yang begitu indah dan menentukan teman-teman di lingkungan apa. Terima kasih Tuhan berkati mama dan setiap tulis dan pengenalan yang ada bersama keluarga. Yang berikut buat majelis di tingkat lingkungan 8 yang telah hadir untuk bersama-sama dengan para pengurus pemuda di lingkungan 8 untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Mama, saudara semua yang ada. Dan yang berikut buat ketua pemuda, ketua UPP pemuda tingkat Jemaat Kota Kupang, Kakak Eli yang telah hadir. Tuhan berkati. Beta sama banyak, beta hanya mau bilang teman-teman yang tadi telah dikukuhkan, coba teman-teman taruhlah firman yang tadi mau pendeta sudah sampaikan, dan tadi teman-teman bernyanyi itu mengiring Yesus seumur hidup tuh, pakailah itu untuk melayani akan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan kasih kepada teman-teman semua. Karena setiap kali beta biasa story itu beta mau bilang kotong ini alat yang Tuhan mau pakai untuk pekerjaan yang Tuhan kasih kepada kotong. Tetap semangat semua, tetap menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada teman-teman. Jangan kasih kendor, beta semua mau banyak. Yang terakhir beta mau bilang ada undangan beribadah nanti di Klasis Raya B itu kota terdiri ada 9 gereja. Di lokasi di tuan rumah tuh Gimit Agape, tapi di Gimit Agape lagi ada kerja, jadi dipindahkan lokasi di Gimit Center. Nanti teman-teman semua jangan takut akan kendaraan atau apapun itu, kota akan sama-sama berkumpul di gereja dan akan beribadah pada tanggal 12 Juli hari Jumat jam 7 malam. Mungkin ini saja, dan buat semua yang yang kedua nanti ibarat gabungan di tingkat lingkungan pada bulan ini di lingkungan 3 pada hari Kamis tanggal 11 nanti. Mungkin ketua-ketua lingkungan yang ikut ibadah pada malam hari ini bisa menginformasikan kepada teman-teman. Mungkin ini saja, semangat melayani, Tuhan memberkati ketok semua. Shalom. Terima kasih Bapak Ketua Kakak Lance. Selanjutnya kita mendengarkan pesan dan support dari Ketua Majelis Lingkungan 8 Jemaat Kota Kupang, Mama Feby Sibufoy. Boleh kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Baik, shalom. Tadi ada anak bantu, anak sulung, dan beta sendiri. Berarti bukan saja di politik itu ada politik dinasti ya.
Tapi baik Bapak Mama sekalian, beta masih bilang bukan politik dinasti. Bukan saja terjadi itu dalam politik, tetapi ada juga dalam pengurus pemuda. Lantas Tio bilang begini, Mama, begitu banyak pemuda, tapi sedikit yang mau memberi diri. Dan ketemu dengan tulus mau memberi diri, dan semua anak-anak di sini yang sudah dikukuhkan pasti dengan tulus memberi diri. Yang beta kasihi, beta cintai Mama Olvi, Mama Pendeta Olvi, Ketua Majelis Jemaat di Kota Kupang, Kakak Eli, Ketua UPP Pemuda, Kakak Dance, Ketua Pemuda Jemaat Kota Kupang, Ketua-ketua rayon, ada Ketua Rayon 1, Rayon 3, dan Rayon 4. Dan Ketua-ketua Pemuda lingkungan 1 sampai dengan 9, semua yang hadir pada kesempatan ini. Masa muda itu masa paling indah. Masa muda itu jiwa penuh dengan cita-cita dan semangat untuk memberikan diri itu luar biasa. Kalau beta berdiri di sini di tengah-tengah anak muda, sudah 55 tahun, tapi beta rasa kayak masih nona-nona begitu. 30 tahun yang lalu beta usia 25 tahun. Dan itu luar biasa pada waktu itu. Semangat dan pulang pagi itu menjadi ciri khas dari orang muda. Beta bilang di anak-anak begini, beta punya anak 3 orang. Beta bilang begini, yang Mama dan Bapak soalnya akan cari itu ketika kosong hilang di 2 tempat. 1 di gereja dan 1 di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dan ternyata betul, Tio dan Ina ini dong 2 punya tanggung jawab 2 anak. Tapi minta ampun dong 2 pulang rumah. Ini karena Kakak Eli ada, Kakak Dance ada. Jam 5, jam 3, jam 4, jam 2, dan 2 masuk rumah. Tapi apa Bapak Mama, karena beta bilang kosong di gereja, Mama son akan cari. Dan itu yang terjadi. Baik, beta sama perpanjang kata, terima kasih dan profisiat untuk orang-orang muda, anak-anak muda yang mau melayani Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tetap semangat, gaspol, dan jangan kasih kendor. Salam. Terima kasih Mama Feby. Selanjutnya kita mendengarkan pesan dan support dari Ketua UPP Pemuda, Kakak Eli Dopong. Berikan goyang bagi Ya, shalom. Yang saya hormati kita semua yang hadir malam hari ini. Ya, singkat saja. Sebelum saya bicara, Kakak Tio tolong dulu disebut tempat. Cepat. Mana Kakak Tio? Mari. Ya, saya tidak lama. Paling lama 3 menit saja. Pas Kakak Tio dulu. Dia 3 menit di mama kadang dia mulai takut. Karena ada akib itu dia buat akhir lena. Jadi memang Oke, Kak Tio tolong dulu. Saya sengaja supaya Kak Tio bisa tempat. Teman-teman, seorang pemimpin yang hebat itu menghasilkan pemimpin baru dalam organisasi. Hamba Tuhan yang hebat, seperti tadi firman Tuhan saya sampaikan, melahirkan hamba Tuhan yang baru. Bukan berarti hamba Tuhan bisa buat hamba Tuhan, tidak. Tapi karena Tuhan pakai orang. Saya di sini saya bicara tentang UPP Pemuda Gereja Kota Kupang. Ketika saya diminta untuk, saya bicara dengan anak muda, saya bilang saya diminta untuk di pengurus klasis Kota Kupang. Teman-teman mau? Mereka bilang kakak harus di UPP Pemuda Gereja. Siap, saya pergi. Dan ketika bersedia di UPP Pemuda tingkat gereja, dipilih menjadi pengurus klasis Kota Kupang, ketua dalam hal ini. Saya berpikir tanggung jawab banyak dan sangat banyak. Apa yang Mbak Feby sampaikan tadi, Kak Tio dan Kak Ina punya 2 anak. Tapi instruksinya jelas, kalau hilang di gereja tidak cari. Bagi orang-orang muda, ketika saya mendengarkan alasan bahwa sibuk, bagi saya sibuk itu
itu cuma sebatas kata alasan. Karena bagi saya hanya orang sibuk yang bisa bagi waktu, tapi orang tangana tidak bisa. Dengarkan kata-kata ini baik-baik. Masa muda kita cukup sekali, pergunakan dengan baik. Hari ini tantangan untuk pengurus gereja Kota Kupang yang baru dan juga lingkungan 1-9. Saya tantang teman-teman. Jangan cari yang sudah ada di gereja lain atau di persekutuan lain baru masuk di pemuda. Cari orang di jalan. Punya hati rendah. Saya bicara ini kenapa? Di periode 2 periode sebelum saya bergaul dengan anak-anak di jalan, bawa mereka dari jalan. Itu karena Tuhan. Dan hari ini kalau pemuda Rayon 8 duduk diam tenang, saya bilang di Kaina dan Gatio, tidak ada cara lain untuk kita menggapai orang muda. Satu cara, hanya berdoa. Dan ketika teman-teman memberi diri, semua perubahan akan terjadi. Dan pesan paling sederhana yang saya sampaikan, kenapa alasan beta suruh Gatio duduk di muka? Beta mau kasih tahu teman-teman, camkan ini kalimat, apa yang orang tua tanam, anak-anak tua ini. Pendahulu Rayon 8 ini pencetus penggerak pemuda di CKK. Ada marga banyak, tapi saya takut sebut dan makan puji. Tapi saya harus sampaikan, ada marga Bimo. Kau ini mana? Kau tidak salah hari ini dulu itu kursi. Kamu ini baik. Orang tua sudah tanam terlebih dahulu. Katio tidak salah orang tua tanam. Dan hari ini kalau teman-teman Rayon 8 kumpul sebanyak ini, beta mau kasih tahu. Kita anggap kemarin biasa-biasa, tapi Tuhan ingat apa yang pernah orang tua melakukan untuk melanjutkan semangat pelayanan api penginjilan itu di Rayon 8, di lingkungan 8. Oleh karena itu, pesan saya cuma sederhana. Banyak orang cukup semangat di awal, tapi tidak sampai pada finish. Tapi saya mau kasih tahu, apa yang kita janjikan hari ini, satu kali kelak kita juga akan menjawab dengan janji yang kita buat saat ini. Oleh karena itu, melayanilah Tuhan sampai Tuhan panggil pulang. JKK, JKK, berdiri dulu. Ini ikrar luar biasa. Ini boy semua ini dari mana? Berdiri. Kasoni berdiri belakang sana. Yang merasa orang muda berdiri, yang orang tua duduk. Kepalkan tangan, JKK jangan kasih kendor. Tolong satu video. Sebelum saya berikan salam, ikrar, kita mau kasih tahu, ada titipan salam dari satu pemuda aset lingkungan 8 yang sekarang menjabat sebagai Wakapolda Malaka, namanya Jerry Pulit. Dia berikan pesan selamat melayani dan dia akan support teman-teman orang muda. Setelah ini saya akan kasih nomor di Kaida dan Gatio karena mungkin ada yang menyampaikan sesuatu. JKK, JKK, sekali lagi JKK, sampai jumpa. Terima kasih Pak Eli, silakan dulu kembali semua. Baik, yang terakhir dengan kasih Kristus, saya mohon Mama Pendeta Ulfi untuk ada di depan memberikan pesan dan support untuk pengurus yang Salam. Ini sukacita sekali untuk saya ada di sini, ketemu dengan semua kaum muda, bahkan luar biasa kesaksian-kesaksian yang diberikan, cerita-cerita proses perkembangan kaum muda di unit Kota Kupang, khususnya di lingkungan belakang. Memang kadang-kadang begitu, ada lingkungan yang giat, ada lingkungan yang suam-suam kuku, ada lingkungan yang tenggelam, tapi ternyata pada akhirnya semua bisa bangkit. Tuhan berkati.
Satu saja saya memberi support kepada semua teman-teman yang sudah terpilih. Marilah kita bergandengan tangan menjalani tugas dan tanggung jawab ini. Kalau adik-adik bekerja sendiri-sendiri, pekerjaan pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau bergandengan tangan bersama-sama dan memberi kesempatan Tuhan yang menuntun, maka pekerjaan pelayanan itu akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Semangat, Tuhan menyertai saudara-saudara, baik di lingkungan maupun dalam persekutuan pemuda demi Kota Kupang. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih untuk Mama Pendeta. Bapak Ibu, umat Tuhan, teman-teman yang ada, kita akan berdoa bersyafaat bersama. Dan dengan kasih Kristus, saya jemput kembali Mama Feby untuk ada di depan, memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, kekasih Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Semua kami ada di sini, orang-orang muda ada di sini untuk menyatakan kepada Tuhan, kepada semua kami yang turut menyaksikan, bahwa mereka siap untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, bahwa ibadah pengukuhan pengurus pemuda di lingkungan ini boleh terjadi. Mama Pendeta Olvi, abdimu Tuhan, sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, teristimewa bagi anak-anak muda yang telah dikukuhkan. Biarlah firman Tuhan, firman kebenaran itu mereka pakai dalam sepanjang hidup mereka, dalam sepanjang pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan beri kuat, Tuhan beri hikmat bagi anak-anak muda ini Tuhan. Biarlah masa muda mereka persembahkan seutuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, dalam masa muda ini Tuhan, tentunya banyak penggoda pencobaan, tentunya juga banyak pergumulan yang mereka hadapi. Kalau Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, maka pergumulan mereka tidak lebih besar dari kasih dan setia Tuhan. Maka apapun penggoda pencobaan, mereka tetap berdiri kokoh dan tidak pernah hilang semangat mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap ketua-ketua lingkungan yang ada di tengah kami. Tuhan berkati pemuda dari lingkungan 1 sampai lingkungan 9. Biarlah mereka terus bersatu untuk mengangkat pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi semua anak-anak muda dengan talenta mereka masing-masing, ada talenta sebagai pemusik, penyanyi, ada talenta sebagai pengkhotbah, pembawa kabar baik. Tuhan, apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka lakukan dalam takut akan Tuhan. Mereka lakukan dalam takut akan Tuhan. Bapa, kami akan selesai dalam ibadah ini, tetapi kasih dan setia Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Kami kembali bawa Mama Pendeta Olvi dalam setiap pelayanannya. Tuhan, waktu hikmat, dan biarlah nama Tuhan terus disaksikan dalam kehidupan dan pelayanannya.
Ini kami semua Tuhan. Apapun yang ada dalam hati kami, Tuhan paling tahu. Dan Tuhan menjawab setiap permintaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Mama Feby. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita ada di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Sejemput semua kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur bersama, dan nanti di akhir ibadah Mama Pendeta Ulfi akan berdoa memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah pemutusan ini. Melayanilah di dalam kekuatan-Nya. Dia Allah yang memperkaya kehidupanmu dalam setiap cara, sehingga kamu dapat memperkaya hidup orang lain
dalam setiap kesempatan. Berikanlah dirimu secara utuh pada pekerjaan Allah, karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ikutlah Dia Allahmu dengan melayani dari hatimu. Biarkanlah kamu mendapat kekuatan dan kelengkapan bahkan di masa-masa tuamu. Percayalah, masa mudamu disediakan bagi Tuhan. Masa depanmu tersedia di jalan bersama dengan Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera memenuhi, menolong, dan memberkati saudara-saudari. Tuhan penuntun kehidupan melengkapi saudara-saudari dengan berlimpah damai sejahtera dalam pelayanan, dalam hidup dan masa depanmu, dalam keluargamu, dari sekarang ini hingga selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. 1, 2, 3. Shalom. Kita akan menyaksikan cuplikan video pelayanan